Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Saya di studio ini tadinya dingin, tiba-tiba jadi panas ini. Kedatangan teman kita yang satu ini. Teman-teman, kalau di beberapa minggu terakhir, beberapa bulan dan minggu terakhir ini, sosok yang satu ini memang selalu muncul di tengah riuh masa. Namanya siapa, Mas? Kalau belum berubah nama saya Dani William. Mas Dani ini merupakan salah satu tokoh pendemo. Nah, kalau sebentar ini saya mengatakan pendemo nomor satu di Jogja gitu. Dari beberapa demo yang dilakukan di Yogyakarta, Mas Dani ini selalu berada di mobil komando dan memimpin mengorganisasi berbagai demo yang ada. Demonya dari kelompok mana aja sih, Mas, sebetulnya? Wah, banyak. Iya, dari apa sih? Dari buruh kan. Dari buruh, kemudian saya salah satu serikat buruh ya. Dari buruh, dari UMKM, dari mama, dari macam-macam pokoknya. Dan dari tani. Jadi kita menggerakkan massa. Massa itu adalah masyarakat seutuhnya. Tidak hanya buruh saja, tapi semua lah. Banyak jadi. Kalau kita gabungkan semua harus bergerak. Mas, ini pertanyaan agak pinggir-pinggir jurang nih tadi. Mas, kenapa sih Mas Dani melakukan gerakan demonstrasi ya? Kan tidak ada dari buruh, tadi ada dari mama, dari segala macam. Itu sebetulnya apa yang ditangkap oleh Mas Dani dan sebetulnya mau diapakan gitu? Jadi intinya adalah gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu diharapkan bisa membuat sebuah gelombang besar. Ya, akhirnya bisa mengkritisi. Karena sebenarnya negara ini kalau cuma satu, rakyat Indonesia. Nah, hari ini negaranya sudah tidak punya lagi, tidak memperhatikan rakyatnya sebenarnya. Oh, gitu ya. Dengan segala persoalannya ya. Iya. Makanya kita terus demo kan. Jadi ibarat sebuah gerakan ya, masa ada yang membuat aksi itu supaya pemerintah itu tidak kebablasan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat kerakyatan. Gitu. Jadi artinya bahwa ini bagian dari kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan. Mas, ada kebijakan yang menurut panjenengan itu agak ekstrim nggak yang dirasakan oleh rakyat itu? Banyak. Iya. Contohnya aja. Satu, undang-undang kita kerja kan persetujuan. Oh iya. Iya. Itu dalam undang-undangnya, dalam pasalnya dijelaskan bahwasannya kontra itu sudah tidak harus dibatasi seperti undang-undang 13. Itu sudah jelas bahwasannya buruh itu akan menjadi kontrak selamanya di Indonesia. Itu udah. Jadi buruh kontrak. Iya. Tetap kontrak. Oke. Terus yang kedua, yang barusan yang heboh ini Tapera ya. Sebuah kebijakan ilmu, kalau saya bilang itu sebuah kebijakan gaib. Artinya kayak gitu nggak jelas objeknya siapa, predikatnya bagaimana, objeknya siapa. Karena masyarakat akan berimbas dan pasal-pasal yang terkait itu cukup banyak, saya lihat itu aneh pasal-pasal itu. Dan Tapera itu kan menjadi sebuah kebijakan namanya tabungan perumahan rakyat. Tabungan perumahan rakyat, Tapera. Ya, tahun 2000 berapa? 2006 saya lupa. Itu pokoknya ada itu saya lupa. Terus berubah jadi PP 25 2020 ya. Itu tidak ada kan wajib. Sekarang mewajibkan. Nah, tabungan mana yang wajib? Nah, bukan sesuatu ya, nggak mesti harus wajib ya. Kalau pungutan ini wajib ya. Jadi itu yang perlu kita gerakan. Jadi sebenarnya gerakan yang saya buat ini bukanlah untuk memprovokasi masyarakat, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka paham dan mengerti bahwasannya Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja. Indonesia ini perlu dibenahi. Indonesia ini perlu orang-orang kritis yang mengedukasi. Maka gerakan kita gerakan di aliansi dimanapun itu bukan kita membuat tujuan, dan bahkan saya percaya kok teman-teman aparat juga masih menjadi ini gerakan ini benar sebenarnya. Cuma mereka masih bersahaja, sehingga tidak bisa bersuara. Oh gitu ya. Gitu ya. Mas, saya kan melanjutkan pada pertanyaan yang lebih lanjut gitu. Tadi ada Tapera, ada Omnibus Law. Kemudian begini Mas, yang pertanyaan saya, ketika Mas Dani melakukan demo gitu ya, saya menarik dengan kata-kata demo itu bukan provokasi, tetapi edukasi kan gitu. Nah, menurut saya ada nggak organ-organ lain
atau organisasi-organisasi lain yang memberikan dukungan untuk pelaksanaan demo selama ini loh? Banyak. Ada ya? Banyak. Jadi kawan-kawan di bawah itu juga banyak yang memberikan dukungan. Memang tidak semuanya. Tapi dalam hati mereka itu juga sama. Nah, kami beberapa aksi memang tidak full yang ikut ya. Kenapa? Kita juga paham bahwa mereka ada yang bekerja. Jadi orang-orang kayak saya yang lagi nganggur ini kan. Jadi demo aja lah juga. Ya boleh di sebuah pekerjaannya. Kata-kata demo itu menjadi sebuah momok di masyarakat bahwa demo itu penuh anarkis. Sebenarnya kata-kata demo itu demonstrasi. Menurut saya adalah demonstrasi itu tidak sekedar aksi. Dia harus punya esensi. Karena sebabnya karena harus punya tujuan yang jelas. Apa itu? Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya demonstrasi itu bukanlah sebuah hal yang mengakibatkan anarkis. Tapi bagaimana caranya? Demonstrasi yang kita buat, aksi yang kita buat itu mempunyai esensi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Oh gitu. Apa sebabnya? Kenapa si Dan ini bolak-balik demo terus gitu kan? Demo, kenapa gitu? Tidak ada salah itu dalam demo. Pasal di 98 juga mengatakan aspirasi di muka umum tidak ada salah, gitu kan? Tapi kan harus jelas, aspirasi itu bagaimana? Aspirasi seperti apa? Itu yang kita katakan. Masyarakat ininya ada lagi. Masyarakat harus mengetahui bahwasanya kebijakan negara ini di tangan rezim hari ini itu sangat-sangat dan banyak yang tidak pro terhadap rakyat. Dan ini yang dikritisi ya? Oh. Pasal 446 yang kalau jadi lucu di situ. Jadi dikatakan bahwasannya pasal 4 pasal 1 pasal 4 segala macam 1 4 pasal 4 6 pasal 7 gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang lucu, kalau misalkan kita tidak boleh menghalangi kegiatan KLB ya, kondisi luar biasa. Artinya apa? Kalau kita besok itu tidak mau vaksin, maka dendanya 500 juta, lu bayangin aja. Kalau tidak mau divaksin, artinya di situ tapi adalah KLB kondisi luar biasa. Itu dari mana uang? Kalau sekarang rakyat aja yang harus bansos. Mas ini saya tertarik dengan kegiatan demonstrasi ya, even isu-isunya yang stigma yang beredar di masyarakat, stigma yang beredar di masyarakat. Yang pertama, demo itu dekat dengan kisruh, dengan apa? Dengan anarkis lah, dengan perusakan dan segala macam satu. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan demonstrasi seringkali ditunggangi atau disusupi dengan kepentingan organisasi lain yang sebetulnya memang bukan bagian dari edukasi ke Mas Dhani. Nah, sekarang kalau Mas Dhani melihat itu demo yang pertama, masyarakat demo ini anarkis atau nanti bisa disuruh lah, bakar ban lah atau segala macam. Yang anarkis itu sama yang ditumpangi gimana, Mas? Jadi kondisinya demonstrasi itu memang betul ditumpangi, banyak ditumpangi. Itu penyebab utamanya adalah massa yang ikut demonstrasi itu tidak memahami materi. Maka gerakan yang saya buat, yang kita buat hari ini, Aliansi Rakyat Indonesia itu, gerakan rakyat muda itu teman-teman yang hadir itu pasti sama salahnya. Jadi saya berani menjamin 1000% bahwasanya ketika aliansi kita ini bergerak, itu bukan kaleng-kaleng dan bukan mengajak masa yang tidak mengerti masalah. Tapi paham betul, dan orang yang terdampak itu lebih banyak terdampak itu ya. Karena apa? Setiap aksi itu yang kita lakukan kita tidak langsung sekarang buat Twitter aksi enggak. Kita mengkaji dulu, jadi dikaji dulu masalahnya apa, dampaknya apa. Setelah itu kita buat konsolidasi. Pertama, kedua, ketiga, dan terakhir baru kita take langsung. Bagaimana take lapangannya itu tertulis semua. Nah, kajian itulah yang harus dipahami. Nah, kajian itu ketika kita melakukan konsol itu sudah dikirim pada kawan-kawan. Ini loh kajian kenapa kita menolak tapera. Umpamanya satunya gitu ya. Kenapa kita menolak undang-undang kesehatan ini? Kenapa kita minta revisi ini? Gitu. Ada dasar yang jelas, akhirnya muncullah kita buat aksi ini. Nah, itu yang sulit untuk ditunggangi. Kalau masa yang tiba-tiba muncul, ini nggak tahu siapa, tiba-tiba muncul 1000 orang, sudah ditunggangi. Dan ini ada masalah. Itu masalahnya. Gampang ditunggangi itu ya, artinya dia datang, begitu ditanya,
Bapak tahu nggak masalahnya? Nggak ngerti Pak, pokoknya kejurutan kayak nasi bungkus kampung gitu. Nah, di kita itu nggak ada. Yang mau datang, silakan datang. Karena gerakan yang kita buat bukanlah gerakan massa bayaran, tapi massa real, massa yang betul-betul memahami permasalahan dan itu ingin mengedukasi, menyuarakan itu gitu ya. Nah, itu Mas ini kalau yang Mas, yang apa? Kok lekat banget sih dengan kenapa mesti harus di beberapa demo dari 3 itu 2 itu dari 3 demo lah kita ambil sampel atau 3 demo itu 2 itu mesti ada sesuatu benturan ya, mungkin ada bakar ban, mungkin ada yang kemarin yang di Lunsawi yang di DPRD itu juga terjadi pemukulan dan segala macam. Kalau menurut Mas Dhani analisisnya apa sebetulnya yang terjadi? Ya saya sangat menyayangkan hal itu. Misalnya mereka sebenarnya mahasiswa dan mereka punya kritis luar biasa. Ya. Nah, saya berharap mahasiswa sekarang itu mendemonya itu tidak dengan cara yang itu. Demo boleh, demo dan itu sah di mata hukum. Ya. Cuman permasalahannya adalah bagaimana cara menampilkan demo itu elegan dan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kamu tuh demo kenapa ya? Ngopo ya? Anak kecil itu kok ini nangis ngopo ya? Aku jalur apa? Oh sini lah, dipanggil lagi kita. Terus enggak benar-benar menjalur tas terus di kacau kayak gitu juga. Nah, saya menyayangkan kondisi itu hari ini tuh kalau demo itu diidentikan dengan sebuah anarkis, diidentikan sebuah kisruh. Padahal demo itu adalah menyampaikan aspirasi. Sebenarnya itu saja. Nah, ada pun yang buat tadi buat kisruh satu mungkin masa yang tidak jelas orang itu. Dan itu pun tidak dimungkinkan datang dari pihak manapun. Itu nggak tahu. Yang penting dari sisi kita menggerakkan massa itu agar mereka tergerak pertama itu. Orang itu bakal tergerak kalau dia teredukasi, itu standarnya. Standarnya itu ya. Jadi agak-agak tahu lah kalau dia mau bergerak dia persoalannya apa. Teman-teman yang menarik ini adalah kemarin kenapa saya juga minta Mas Dhani untuk datang ke studio. Yang pertama adalah demo kok untuk apresiasi sekolah polisi. Jadi terima kasih Pak Kapolresta. Itu memberikan apresiasi dan penghargaan itu loh kepada kelompoknya Mas Dhani ketika demo itu. Saya baru tahu ini loh. Kok ada aparat keamanan dan sebetulnya kalau Mas Dhani waktu ketemu dengan penyerahan dan apa segala macam itu sebetulnya apa Mas? Apa sebetulnya yang terjadi? Polisi saya Pak Kapolda mau Pak Kapolresta itu melihat demo itu seperti apa? Mungkin gitu. Apa Mas? Apa ini? Iya gini kan kemarin Pak Polisi kan memberikan penghargaan. Oh iya. Ya saya terima kasih banyak karena dari sekian banyak demo yang terjadi baru itu. Lah iya polisi. Dan itu apresiasi dari Polres sebenarnya. Bahwasanya kita damai ya. Ya intinya adalah belum ada sih demo yang diapresiasi ya. Lah yang dapat penghargaan saya. Dan terima kasih banyak pada Pak Kapolres yang memberikan apresiasi itu. Dan artinya adalah ketika anak itu belajar dan menang juara 1 dikasih apresiasi, harapannya berarti anak itu suruh juara 1 lagi gitu. Baik Mas, saya pertanyaan terakhir Mas. Gerakan rakyat, gerakan massa bergerak, rakyat bergerak menghadapi persoalan negara itu kan juga sudah lama Mas, punya sejarah. Dari mulai bentuknya macam-macam lah, gerakan perlawanan rakyat ceritanya gitu. Ada mulai dari Budi Utomo dari tahun terus ya macam-macam lah terus bergerak panjang ketika sampai ada demonstrasi Malari. Ketika di Senen bakar-bakaran dan segala macam di Indonesia. Kemudian terakhir yang cukup fenomenal tuh 98. Nah, Mas, saya melihat kesini-sini kan ini zaman bergerak nih Mas, gitu loh. Dukungan massa kalau dulu waktu 98 kita lihat luar biasa gitu. Nah kemudian kalau sekarang ini dalam konteks dukungan massa, kemudian penggunaan teknologi sebetulnya apa yang harus dilakukan teman-teman penggerak massa ya Mas, penggerak massa untuk mengkritisi apa kebijakan pemerintah sebetulnya dalam geseran teknologi loh Mas. Dengan apa sih Mas yang harus dilakukan? Apakah dia harus demonya lewat WA atau apa gimana? Model demo yang sekarang ini kudu ya Mas. Demo sama aja, dimana itu namanya demonstrasi itu masanya. Cuman sekarang lebih enak. Yang 8 dulu kan tidak punya kita medsos, sehingga kita nggak bisa menyebarkan mana-mana. Tapi hebat 98 adalah dia bisa mengumpulkan banyak orang.
Karena mereka dalam satu rasa yang sama, sakit kan. Nah hari ini sebenarnya sakit juga, cuman banyak yang pura-pura nggak sakit. Pura-pura bahagia, pura-pura bahagia. Jadi ya pokoknya pura bahagia, kan ujungnya apa? Besok lagi pinjol, kan gitu. Jadi konteksnya itu di situ masa itu masih dibutuhkan dalam beragam masa. Nah, adapun masa itu menyebarkan informasi kepada media sosial itu memang diharapkan begitu. Jadi masa digerakkan tidak hanya sekedar di netizen kita bicara di medsos, tidak habis. Dan kondisi hari itu karena dimudahkan dengan teknologi, jadi aksinya itu demo cuma di WA. Oh gitu ya. Turun sudah kita turun. Oh gitu. Artinya harus betul-betul ada pergerakan massa. Maka saya katakan jika pergerakan itu adalah jiwanya, maka hatinya adalah perlawanan. Ngeri. Teman-teman, maaf itu seri pertama saja kita diskusi dengan Mas Gani. Nanti kita akan bikin seri-seri selanjutnya tentang bagaimana gerakan rakyat melawan. Gerakan melawan dalam konteks ini adalah mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini satu hal yang menarik, Pak Kapolres memberikan apresiasi yang luar biasa. Malam demo kudunya malah berhadapan-hadapan dengan polisi, malah kasih apresiasi. Tapi menarik, ini satu fenomena menarik dan hanya ada di Jogja. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Makasih Mas Gani. Gini Mas, salam Mas. Oke, salam.